Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sapera, NIM 2206211079, semester 6B. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah etika bisnis, yaitu mengenai studi kasus tentang beretika dalam berbisnis. Contohnya, pandemi COVID-19 menjadi fokus perhatian pada saat itu, termasuk Indonesia. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat dan juga luas sangat berdampak dalam kegiatan manusia, terutamanya di dalam perekonomian dan juga bisnis. Kendati demikian, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, kita harus senantiasa memperhatikan perilaku dalam berbisnis. Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya etika, yang mana etika ini menjadi titik sentral dalam kegiatan bisnis yang berskala global. Hal ini dikarenakan dalam berbisnis tidak hanya semata-mata dijalankan berdasarkan transaksi-transaksi saja, tetapi juga diperlukan adanya rasa saling percaya di antara semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Pada awal Juli 2021, pemerintah Republik Indonesia menerapkan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dikarenakan munculnya virus varian baru yaitu Delta, menyebabkan angka masyarakat yang terkena pandemi COVID-19 di Indonesia sangat meningkat. Selama masa PPKM ini terjadi yang namanya panic buying. Panic buying ini atau penimbunan susu bear brand yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat berbondong-bondong dalam melakukan pembelian susu bear brand ini. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang mengira bahwa susu ini bisa menambah imun tubuh agar terjauh dari yang namanya COVID-19. Perilaku panic buying ini menurut Eni Srihartati selaku Direktur Eksekutif Indef dipicu oleh faktor psikologis yang biasanya terjadi akibat ketidaksempurnaan informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Akibat aksi panic buying ini, banyak oknum-oknum yang melakukan penimbunan produk susu bear brand yang nantinya akan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Di marketplace, harga susu ini hampir mencapai Rp50.000 yang awalnya hanya seharga Rp9.000. Perilaku ini tentunya melanggar yang namanya etika dalam berbisnis, di mana mereka menimbun suatu produk dan menaikkan harganya secara tidak wajar demi meraup keuntungan yang sangat besar. Menurut saya, teori yang cocok untuk menghadapi permasalahan ini yaitu teori deontologi, karena teori ini berfokus pada kewajiban moral dan prinsip yang harus dimiliki oleh individu dalam berbisnis. Dalam kasus panic buying ini, pelaku bisnis dan konsumen memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Misalnya, produsen dan pengecer seharusnya tidak memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar, sedangkan konsumen sebaiknya tidak membeli barang secara berlebihan hanya karena ketakutan dan kekurangan. Salah satu teori etika bisnis yang relevan untuk bisnis di Indonesia yang saat ini adalah teori deontologi, karena teori ini menekankan pada kewajiban moral dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh individu dalam menjalankan aktivitas bisnis. Dalam konteks ini, setiap pelaku bisnis diharapkan bertindak sesuai dengan norma dan standar etika yang berlaku dalam masyarakat. Teori deontologi sangat penting dalam konteks bisnis di Indonesia, di mana nilai-nilai kejujuran dan keadilan sangat dihargai dalam budaya lokal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan tidak hanya dapat membangun reputasi yang baik, tetapi juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan semua pemangku kepentingan. Baiklah, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.